Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fadil Faitul Azan dengan NIM 130 12000 213 dari kelas IF 4401. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas case base 2 pembelajaran mesin. Lalu untuk data yang dianalisis yaitu water treatment data, di mana kumpulan data ini berasal dari pengukuran harian sensor di sampah perkotaan instalasi pengolahan air. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan operasional keadaan pabrik untuk memprediksi kesalahan melalui variabel keadaan tanaman pada setiap tahapan proses pengolahan. Domain ini telah dinyatakan sebagai domain yang tidak terstruktur. Jadi di data ini terdapat 527 baris dan 39 kolom. Lalu algoritma yang saya pilih untuk menganalisis data ini yaitu algoritma K-means, di mana K-means clustering ini adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Jadi K-means clustering ini memiliki tujuan untuk meminimalkan fungsi objektif yang telah diset dalam proses clustering. Tujuan tersebut dilakukan dengan cara meminimalkan variasi data yang ada di dalam cluster dan memaksimalkan variasi data yang ada di cluster lainnya. Untuk karakteristik dari K-means cluster sendiri yaitu yang pertama cepat dalam proses clustering, kedua sensitif terhadap nilai sentroid, ketiga hasil dari K-means selalu berubah-ubah dikarenakan tidak unik, dan yang terakhir sulit meraih global optimum. Lalu untuk kelebihan K-means sendiri, yang pertama terbilang cukup mudah untuk dipahami dan diimplementasikan, yang kedua proses pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif cepat, dan yang ketiga, sangat umum digunakan sebagai teknik clustering. Lalu kekurangan dari K-means cluster sendiri yaitu perlu inisialisasi nilai K menggunakan metode lain untuk mendapatkan nilai K yang optimal. Yang kedua, apabila hasil nilai random untuk centroid kurang baik, maka hasil clustering yang didapatkan menjadi tidak optimal. Dan yang terakhir, cukup sulit jika digunakan untuk mencari jarak dari data yang berdimensi banyak. Dan langkah-langkah K-means clustering yang saya lakukan yang pertama yaitu menginisialisasi centroid secara acak, lalu yang kedua membuat cluster, yang ketiga menghitung centroid baru, yang keempat memprediksi cluster, yang kelima plotting scatter plot, dan yang terakhir fitting data. Dan selanjutnya saya akan mendemokan program di sini. Saya mengimport library yang saya butuhkan, lalu saya membaca data, saya baca aja. Serta terbaca, saya melakukan pemeriksaan data. Yang pertama itu menghapus day, kolom day, karena saya lihat ini sangat berbeda dari data-data yang lain, data value-nya. Lalu selanjutnya saya menseleksi data yang bertipe objek. Setelah saya seleksi, saya melakukan label encoder data yang bertipe objek, yang bertujuan untuk merubah tipe data menjadi integer 64. Dan sudah berhasil. Lalu selanjutnya saya menampilkan korelasi dari keseluruhan data. Sudah kita lihat data-data apa saja yang terkorelasi. Dan selanjutnya saya mengambil kolom yang berkorelasi paling tinggi berdasarkan korelasi di atas, yaitu ada 9,7 ada kon P, ada kon D, dan yang terakhir kon E. Lalu selanjutnya saya men-scaling data yang sudah dipilih tersebut agar menormalisasikan data agar tidak ada value yang terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah itu saya mengimplementasikan algoritma K-means clustering. Kita jalanin dulu.
Setelah membuat rancangannya, saya melakukan fitting data. Oke, lalu kita lanjut ke elbow method. Dan seperti ini dengannya. Dan setelah itu saya menentukan jumlah klaster. Yang di sini saya menentukannya klasternya itu ada 5 jumlah klasternya. Langsung aja kita coba. Ini akan keluar. Dan selanjutnya, oke, setelah berhasil diimplementasikan, saya memvisualisasikan data menggunakan 3D scatter plot. Dan kita coba run. Dan bisa kita lihat hasilnya sudah terbagi menjadi 5 klaster. Yang pertama ada warna biru tua, terus ada pink, warna kuning, lalu warna ungu, dan yang terakhir warna oranye. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.